mahasiswa STAIMA Sintang. Perkenalkan, nama saya Karlina Putri dari jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Semester 3, kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang dekadensi akhlak dan yang kedua tentang urgensi dan relevansi mempelajari ilmu tasawuf di era modern pada saat ini. Pertama yang akan saya bahas adalah tentang dekadensi akhlak. Apa itu dekadensi? Dekadensi adalah penurunan atau pemerosotan. Kata dekadensi ini sering merujuk pada soal-soal sosial seperti ras, bangsa, agama, moral, dan juga sikap. Definisi dekadensi ini sudah muncul pada abad ke-19 di Eropa. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak menurut bahasa Arab artinya adalah budi pekerti atau kebiasaan. Pengertian akhlak mencakup sifat-sifat baik atau buruk, tergantung tata nilai landasannya. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Pengertian akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Secara umum, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji yaitu akhlak yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan atau perilaku yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya akan menyimpulkan arti dari dekadensi akhlak. Apa itu dekadensi akhlak? Dekadensi akhlak adalah penurunan akhlak atau pemerosotan akhlak yang terjadi pada saat ini. Banyak sekali penurunan akhlak yang terjadi di era modern saat ini. Dekadensi akhlak ini memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu longgarnya pegangan terhadap agama, termasuk faktor pertama dari dekadensi akhlak. Agama merupakan pondasi awal dan pondasi utama manusia, karena agama merupakan acuan berkehidupan. Jadi, jika pondasinya tidak kokoh, maka akan mudah goyah dan mengakibatkan tidak memiliki pegangan. Seperti pada video tersebut, ini adalah salah satu contoh longgarnya pegangan terhadap agama. Bahkan sopan santun pun sudah tidak ada. Faktor yang kedua yaitu tentang kurang efektifnya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Saat ini pembinaan moral banyak dilakukan dengan cara yang salah dan kurang efektif, sehingga nilai-nilai yang ingin ditransferkan ke keluarga, sekolah maupun masyarakat tidak benar-benar tertanam pada diri seorang anak. Pembinaan akhlak di rumah tangga misalnya harus menanamkan sikap atau akhlak yang baik sejak kecil kepada anak. Dan contoh untuk yang di sekolah yaitu memberikan contoh akhlak yang baik kepada anak didik. Dan contoh untuk yang di masyarakat yaitu membiasakan anak sejak dini untuk mengaji seperti di TPA dan sebagainya. Tanpa dibiasakan mengenal akhlak yang baik, maka anak akan besar tanpa mengenal akhlak. Maka sebab itu, kebiasaan menanamkan akhlak yang baik sejak dini itu sangatlah penting. Faktor yang ketiga yaitu tentang derasnya arus budaya militeristis, hedonistis, sekularistis. Hal ini diduga faktor yang paling besar dalam menghancurkan moral para remaja dan generasi muda. Seperti banyak yang kita ketahui di media-media, anak-anak sekolah menengah mengantongi obat-obatan terlarang, gambar porno, dan minum-minuman keras, pergaulan bebas. Semua benda yang ditemukan atau hal yang ditemukan tersebut ada kaitannya dengan penyimpangan akhlak. Di sini saya akan menjelaskan hal yang kedua, yaitu tentang urgensi dan relevansi mempelajari ilmu tasawuf di era modern saat ini. Tasawuf, apa itu tasawuf? Tasawuf merupakan satu bidang kajian ilmu Islam yang dapat memusatkan perhatian pada upaya pembersihan aspek batiniah pada manusia.
Tasawuf merupakan metode rohani yang praktis dalam mengangkat seseorang ke tingkat yang insan. Tasawuf juga merupakan penyucian dengan hati yang jernih. Tasawuf dapat mengangkat seseorang dapat dipercaya dalam perbuatannya karena mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang menjadi fenomena yang menarik bahwa di tengah habitat kemampuan ilmu dan teknologi saat ini, orang cenderung lari ke pencarian spiritual. Hal ini menjadi petanda urgensi dan signifikasi tasawuf dalam kehidupan manusia modern. Dan apa saja manfaat mempelajari ilmu tasawuf di era modern ini? Yang pertama, tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia untuk mendesain corak dan sejarah peradaban dunia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas baik yang sosial, politik maupun ekonomi. Masuk yang kedua yaitu tasawuf berfungsi sebagai obat pengendalian dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang saat ini mengalami dekadensi akhlak yang mengarah pada dekadensi akhlak sehingga akhlaknya tidak baik. Sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada pencapaian kejayaan akhlak. Tasawuf juga memiliki referensi dan signifikasi dengan problem manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan dimanapun. Yang keempat yaitu secara fisik mereka menghadap ke satu arah yaitu kiblat, dan secara rohania mereka berlomba-lomba menempuh jalan menuju pada kedekatan dengan Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya tentang dekadensi akhlak dan urgensi dan relevansi tentang mempelajari ilmu tasawuf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.